Jadi dari awal menanti berdiri, bahkan dari bulan pertama, duit dari rekening menanti itu dipindah ke rekening pribadi dia. Jadi total berapa duit miliar? yang udah dipindah itu sekitar 38. Yang satu hal yang gue bingung, lu kan lulusan matematika. Bener. Kok bisa sampai ketipu? Gue di Mata Akademi, gue jujur deh nih, pas kemarin ada kayak launching gitu-gitu, orang bilang selamat aja. Tapi kan gue sebagai CEO yang udah running bisnisnya, udah buka pendaftaran tapi gak ada yang daftar atau dikit yang daftar tuh aku kayak Apa yang diselamatin nih? Apa yang diselamatin gitu, kayak gue bingung gitu. Gue mau senang atau enggak? Kita hari ini kedatangan guru idaman masa kini, ini dia Jerome Pauline Sigma Skibidi. Gile, tiba-tiba padahal guys, sebelum roll gitu, action kan, sebelum action itu kita ngobrol-ngobrol di talk biasa. Tiba-tiba wah. Selamat datang di Impact Driven Legacy Podcast. Ini adalah podcast yang kita tidak pernah membahas hal-hal yang kontroversial. Jadi buat yang cari mamanya, rumahnya banyak hantu, bukan di sini teman. Kita membahas kesuksesan. Sukses. Suka. Bread. Oh iya. Oh. Aduh. Nggak jadi. Gimana kabarnya? Baik. Jerome Pauline abis dari USA. Dari Apa tuh singkatannya? apa? USA. United States of America. Abis ngapain di USA? Abis sama ini. Ya Samsung, biar gampang ngomongnya kita ya. Gak usah lama-lama lah. Aduh, ini apa nih? Apa sih? Hoto. Oh iya. Anjir lah. Aduh. Lu sekarang ngajar tiap hari ya? Hampir tiap hari ngajar. Gila. Tapi gue tiap hari ke ruko pasti. Udah dari Januari awal itu udah hampir tiap hari. Bukan hampir, tiap hari pasti ada. Sampai malam, sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Lu ngajar murid? Gue ngajar, tapi maksudnya kan gue juga jadi CEO kan. CEO Beyond deh. Satu dulu. Keren. Iya, gitu. CEO singkatannya apa kalau di Mantapu? Apa? Ya sama aja. Sama. Iya. CEO, gue lu tahu apa? Apa? Selos, enak-enak, oi. Gini-gini aja CEO. Kalau di Mantapu? Aduh gak kepikiran lagi. Dia takut kebanting ya. Chief Executive Officer. Iya masih, iya. Berarti lu ngerjain dari hulu ke hilir dong? Semua. Gila. Dan ini kan pertama kali, selama ini kan gue kalau bisnis kan sama kakak gue kan. Sama abang gue itu, dia yang selalu CEO-nya. Jadi gue yang pasif kan. Gue bagian marketing gitu. Ini Sekarang lu yang aktif. Pertama kali banget gue yang jadi CEO-nya. Tapi Bang Jehian diajak? Bang Jihian jadi komisaris. Cuma bro, gila jadi CEO bener-bener gila dari awal lah. Soalnya kan gue pikir, dulu gue pas kelas 11 SMA, gue tuh udah jadi guru kan. Gue ngelesin orang. Gue ngelesin orang maksudnya. Ketangkep lagi. Maaf. Lanjut. Jadi dulu gue kelas 11 kan gue udah ngelesin orang. Cuma gue pikir bikin bimbel tuh gampang. Ya kan, tinggal kayak ngelesin orang atau apa gitu kan. Ternyata untuk bikin Mantapu Academy ini itu susah banget. Cari gedungnya, renovasi ruko gitu. Terus kayak gue gak tahu kayak proses mandor itu kayak gimana gitu-gitu sih. Jadi dari awal, terus kayak gue harus bikin kurikulum, ngelatih guru, cari guru gitu. Setengah mati sih. Oh, tapi ini sih, gak tahu ya, bisnis model lu berarti sekarang jalannya ke offline semua. Sekarang Kayak, gue sebutin merek ntar di pip aja ya. iya. Kayak gitu. Kalau itu kan emang khusus buat kayak yang mau ke PTN gitu kan. Oke. Kalau gue lebih umum. Daily. Jadi gue jadi apa ya? Gue ngerasa bisnis itu emang learning by doing sih bro. Iya. Apa yang kita bayangin tuh belum tentu yang bakal laku gitu. Bener. Ya kan? Jadi
emang bisnis pusing ya guys. Iya. Pusing Jadi banget. 1 persaingan luar biasa. 2 tuh nggak semua yang kita mau bikin tuh langsung jadi. Pun Bener berdagang. Orang bilang dagang itu harus untung. Karena Iya. lu cuman beli lebih murah dan jual lebih mahal. Iya. Itu pun gak segampang itu gitu Nggak loh. segampang itu, Bener. Terus apa aja tantangan? Apalagi kalau bimbel ya. Bimbel menurut gue itu kredibilitas sih sekarang yang harus dikejar. Bener. Iya kan, kredibilitas Sedangkan itu itu dibangun dengan teruji waktu. Dibangun tuh teruji waktu bener. Kayak jadi tahun lalu kan gue bikin kelas online tapi buat PTN doang, SNBT namanya. Ya kan SNBT, gue jual 2.000 tiket laku keras. 5 menit sold out gitu, ya kan? Oke. Makanya gue mikir, ya udah gue bikin lah gini, ya kan, bikin bimbel. Karena sebenarnya gue tuh di masa depan, big dream gue itu mau bikin sekolah. Damn, gue juga mau bikin sekolah. Sekolah. Ada deh. Nggak sekolah biasa gue. Mau bikin sekolah biasa kayak yayasan gitu. Udah bareng aja nanti gitu. Beneran lu? Pokoknya gue tuh big dreamnya mau bikin sekolah sendiri, ya kan. Nah, terus gue tuh riset kan. Ada beberapa orang yang berhasil dari bikinnya awalnya bimbel. Kayak misalnya Binus gitu kan. Itu kan awalnya kayak lesesan gitu. Binus bimbel cu. Awalnya tuh kayak lesesan komputer kalau gak salah ya. Pokoknya kayak gitu. Jadi awalnya kayak dari lesesan terus makin lama makin berkembang jadinya kampus atau sekolah gitu. Jadi gue pingin berangkat dari situ sih. Karena kan gue sendiri belum ngerti manajemen sekolah kayak gimana. Dan sekolah itu kan udah kompleks banget kan. Gue bikin bimbel, ini Mantap Academy. Cuma matematika doang bro, itu setengah mati sih. Oh lu cuma les matematika Baru doang. les matematika doang. Tapi nanti roadmapnya, misalnya udah rapi nih, gue mau bikin yang fisika, kimia. Terus nanti bikin apa kayak biologi. Terus nanti makin lama makin banyak bidang, jadinya sekolah. Gitu, roadmapnya ya. Gitu. Buset. Tapi dari bimbel lu roadmap mata pelajaran terus tiba-tiba jadi sekolah gitu. Iya kan nanti kan makin lama kan makin rapi kan. Oke, Sistem pertanyaan kurikulumnya, modulnya gitu. Lu kan berarti loncatnya jauh banget nih. Lu kan dari sosmed. Yep. Lu udah pernah sukses di online-nya dulu. Iya. Kenapa lu langsung loncat ke offline? Karena gue abis ngobrol sama banyak orang tuh pinginnya les offline. Karena Oke. udah bosan pas covid les online gitu. Ya udah gue buka nih di Puri Jakarta Barat kan. Banyak banget sekolah-sekolah deket situ. Pas gue buka, nah ini dia teman-teman. Aku belajar banyak sih dari sini. Belajar mental sebenarnya. Kita sebagai content creator tuh kan kebiasa. Ya aku pun kebiasa buka menanti buar gitu kan. Oke. Buka apa Kita jual bahas apa. nanti menanti nih. jual tiket yang online 2.000 langsung sold out gitu. Tapi pas buka bimbel, pas buka pendaftaran, lah kok gak banyak yang daftar gitu. Pas trial bro, pas trial itu gue buka 300 tiket sold out, 300 tiket banyak yang datang. Tapi ternyata kalau offline di Jakarta ya khususnya, itu bener-bener orang yang dari jauh dikit itu gak mau datang. Gak mau reguler. Oh. Iya. Terus gue buka offline kan. Gedung gue kan gede banget kan. Gede, kelasnya banyak, kapasitasnya banyak, tapi yang offline dikit gitu. Yang awal-awal daftar tuh dikit gitu. Pas gue pelajarin, ternyata emang pertama program gue itu komitmennya tinggi banget. Jadi gue itu awalnya tuh idealis banget. Idealis. Oke. Gue Kayak apa tuh idealisnya? idealisnya itu kayak gue bikin program yang bener-bener gue yang pingin gitu. Jadi gue tuh dulu pas SMA, ini background story, gue tuh kelas 10 kan mau ikut olimpiade. Tapi gue tuh telat. Gue tuh telat mulainya. Karena biasanya orang ikut olimpiade math itu udah dari SD belajarnya. Jadi SMA tuh udah jago banget. Hah? Berarti di program gitu ya? Biasanya gitu bro. Gila, SD, bulog SMP. matematika cu. Biasanya gitu. Nah gue baru mulai di kelas 10. Nah, pas Tapi gue, tetap menang. belum. Nah belum. pas gue ikut lomba-lomba di kelas 10, gue tuh kalah banget kan. Dan gue tuh kayak sangat-sangat cupu lah di kelas 10 itu. Dan untuk menang olimpiade math, itu kamu harus bisa nguasain kelas 10, 11, 12 sebenarnya. Harusnya udah selesai gitu. Yaudah gue ngebut. Di kelas 10 itu gue ngebut setahun, gue nyelesain semua materi SMA ini. Gitu. Sendiri, belajar sendiri kan. Nah, dengan gue belajar sendiri dan nyelesain semua materi SMA itu, gue tuh sangat terbantu. Jadi kelas 11 itu gue makin jago, terus gue bisa spend waktu gue untuk belajar yang lain gitu. Oke. Nah terinspirasi dari perjuangan gue itu, gue bikin lah program. Namanya 10, 11, 12. Master Class. Jadi nyelesain semua pelajaran kelas 10, 11, 12 dalam waktu 5 bulan. Di program gue gitu. Tapi kan gue bukanya Februari nih ya kan. Nah itu bukan kesalahan ya. Ini kayak, 1 bulan berarti ya? 1 bulan ini udah ada yang gejala kebotakan? jujur udah sih gue. Oh sumpah, lu apa? Muridnya enggak. Muridnya enggak. Muridnya sih enjoy sih sejauh ini. Cuma maksudnya karena cuma 5 bulan, jadi gue seminggu 3 kali. Ya kan, seminggu 3 kali dan gue kan bukanya Februari. Ini kan udah semester 2. Yang gue pelajarin bener-bener tuh kayak, oh ya ini semester 2 dan ini udah mulai sekolah. Jadi murid-murid tuh udah punya les lain,
Mereka udah salah committed. bukanya nggak tepat waktu. Jadi apa ya? Itu better mindset gue gitu. Jadi gue sekarang ngubah mindset gue ini jadi training gue gitu. Cuma kan ngebakar duit bro. Iya. Itu perasaannya gak enak. Operasionalnya berapa sih sebulan? Apa? Operasional 3 digit lah. Iya 3 digit per bulan ya. Nutupnya dari penghasilan lu pribadi dong? Apa? Kan gue taruh modal kan. Jadi masih pakai modal sekarang. Berapa lama itu napasnya? Apa? Sampai Juni. Juni tahun ini? Juni tahun ini. Ntar lagi loh. Tapi sekarang jadi gini. Jadi pas gue buka. Kan juga bisa ngitung 4 bulan lagi. Iya. Hah? Oh lu ya? Gue juga bisa ngitung 4 bulan lagi. Ayo. Tapi kayak sekarang kan gue lagi buka program SNBT. Kayak tahun lalu kan. Buat orang jadi itu, masuk. Iya jadi itu buat nafas juga sih. Lumayan gitu. Ya buat teman-teman daftar ya. Yang kelas 12. Atau gap year bisa daftar gitu. Apa USP-nya? USP-nya diajarin sama gue langsung. Oh. Dan 8 sesi. 8 sesi per batch. Kita akan melihat clipping-clipping Jerome melatih matematika dengan serius ya. Lu kalau ngelatih matematika muka lu gini juga, Pak? Jadi X tambah 2M log 3, 4, 6. Gitu gak? Itu kalau gue lagi ngerjain soal. Kalau gue ngajar enggak, hai guys gitu. Welcome back to my YouTube channel. Jadi gini. Tapi sebenarnya kenapa USP gue ya, mungkin ya yang dari bimbel gue itu pertama gue yang ngajar, kedua guru-gurunya gue yang latih. Damn. Dan metode yang gue pakai itu gue kembangin sendiri. Karena gini, dulu kan yang kelas 10 kan gue belajar sendiri kan. Nah itu karena gue gak ada guru, jadi gue belajar sendiri. Jadinya gue menemukan jalan-jalan pintas. Jalan-jalan untuk gue mengerti gitu. Karena gue ini gak pinter. Oh. Beneran, gue rajin banget, effort parah. Oke. Tapi beda, jadi gini bro. Kebalikan sama gue. Iya. Bener sih, dia pinter sih. Tapi males. For konteks ya, di Olimpiade itu, gue sama partner gue sekarang ini, itu siapa tuh kayak, namanya Billy. Partner bisnis gue di Mantap Academy. Kita ini kayak kroco lah, di dunia Olimpiade ya. Oh tapi dulu satu letting Olimpiade, seangkatan? Nah aku sama Billy, ini cerita menarik sih bro. Oke. Cerita menarik, jadi ini panjang ya ceritanya. Gak apa-apa, jadi yang masih enjoy. Oke. Bablas aja. Jadi menurut gue Mantap Academy ini itu benar-benar kayak Tuhan tuh buka jalan terus gitu. Buka jalannya bener-bener yang aku gak expect. Jadi gini, pas gue bulan Mei tahun lalu ya kan, gue mulai ngerjain Mantap Academy, gue bingung dong kalau bikin kurikulum gimana, ngelatih guru gimana, bikin modul gimana. Kan itu semua ada di otak gue tapi gue gak tahu prakteknya gimana gitu. I need someone yang bisa kasih gue clarity gitu kan. Terus gue mikir-mikir siapa ya. Gue gak kepikiran teman gue ini. Ya, Billy. Oh konteks dulu ya. Billy ini adalah teman gue Olimpiade. Jadi dulu di Surabaya kita saingan banget. Oh. Dia di St. Louis, aku di SMA Negeri 5. Jadi kayak topnya di Surabaya. Kita sering ketemu di lomba. Kenapa bisa deket? Karena pertama, anak-anak Olimpiade Matematika itu kan cuma itu aja. Dan yang sefrekuensi itu dikit bro sama gue. Yang banyak yang jenius tapi yang ngerti gak sih? Yang pinter banget, yang kayak gak nyambung. Susah diajak ngobrol lah. Maksudnya they are on their own world. Bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa ya? Mereka di dunia sendiri. Lancar ya ngomongnya. Pinter kayaknya dia nih. Ayo lanjut. Gitu. Jadi gue sama Billy ini ngobrol terus gitu. Bisa kayak yang lain tuh kayak belajar, gue sama dia main pingpong gitu pas pelatihan Olimpiade kayak gitu loh. Yang pokoknya kita berdua terus. Nah terus yang bisa bikin deket banget adalah dia itu kan sekolahnya kan sekolah kayak elit gitu. Ada fasilitasnya. Si Louis itu tadi. Gue kan sekolah negeri ya kan. Gak difasilitasin. Misalnya gue pikir lomba ke Malang gitu. Gak ada yang nganter gue bro. Jadi gue ikut dia. Gue ikut mobil sekolahnya dia. Bener tuh kata Tuhan bener tuh. Bener. Duduk. Gak bohong. Iya gitu. Jadi gue selalu ikut mobil sekolahnya dia gitu. Jadi makanya gue deket banget sama dia. Terus lulus dari SMA. Gue ke Jepang, dia ke Singapura. Dia ke NTU. Ngambil matematika juga. Nah terus terakhir ketemu itu tahun 2019. Kalau gak salah. Dia main ke Jepang. Terus gue bikin konten battle matematika. Itu pertama kali gue bikin konten matematika yang viral. Yang trending waktu itu di YouTube. Gitu. Itu perjalanan gue sama dia. Tapi abis itu harus kontak. Harus kontak udah kayak ya udah kayak masing-masing. Terus dia kerja di sebuah startup pendidikan juga.
ya kan, di Indonesia tapi gajinya Singapura gitu. Karena dia kan Singapore based gitu. Udah, itu konteksnya. Jadi gue lost kontak, dia kerja situ, gue nge-YouTube gitu kan. Nah pas gue mau bikin bimbel. sahabat. Wah, apa? Partner. Ya, jadi sekarang akhirnya lahirlah Mantapu. Nanti gue mau bahas lagi. Oke. Sekarang gue mau nanya. Dulu aku promotor, dia peserta. Dia. Bener, dulu gue bikin pingpong terkuat di bumi. Oh iya. Ini salah satu peserta, tepuk tangan dulu dong. Mau ikut membangun olahraga pingpong Indonesia. Waktu itu karena gak jadi pada berangkat SEA Games kan. Podcaster dia aduh saya ini nyapu jago loh. Aduh. Oke, terus ya lanjut ya. Oh lanjut. Lanjut ceritanya. Oke. Lanjut ceritanya. Nah gue tuh pas COVID itu gue suka main filter matematika. Iya kan ada kan. Nah terus yang bikin ini namanya temen gue namanya Yuna, ya kan. Terus gue keinget dia karena gue nge-follow dia, terus dia tuh suka kasih soal-soal mat yang seru-seru gitu loh. Terus dia tuh kerja di Sada Pendidikan yang sama kayak Billy. Oke. Tapi gue gak keinget Billy, jadi gue ajak dia ngobrol. Gue ajak dia ngobrol. Ternyata kenal Billy. Gue ajak dia ngobrol. Gue tahu dia kerja sama Billy, tapi gue gak inget Billy waktu itu. Jadi gue ajak dia ngobrol. Gue kayak gimana ya, bikin gini gitu kan. Kayak curhat-curhat, konsultasi. Terus bro, itu bulan Juni kalau gak salah. Dia bilang, Jar kamu tahu gak? Setelah 1 jam ngobrol ya, dia ngomong, kamu tahu gak Billy resign? Aku kayak, hah? Billy resign gitu kan. Aku gak tahu, soalnya aku kan gak ngobrol lagi sama dia. Oh berarti startupnya masih berjalan sampai sekarang? Startup masih berjalan, ya. Billy resign. Aku telepon bro, Billy langsung di depannya Yuna. Bill, kamu resign Bill. Apain Bill, kamu resign? Kan biasanya kalau resign dengan gaji yang udah tinggi banget ya pasti. Tinggi banget emang? Dia gaji Singapura. Jadi dia gajinya Singapura. Hampir triple lah. Damn, triple Singapura. Triple digit Indo maksudnya. Oke. Gitu. Terus aku telepon, dia bilang, entar ngobrol aja gitu. Iya dia resign. Abis itu malamnya, ya gue udah deg-degan kan. Karena gue lagi butuh nih orang yang bantuin gue gitu. Tapi kalau misalnya dia emang punya project, keterima kerjaan lain kan ya gue gak bisa apa-apa kan. Gue telepon, pas ngobrol, dia bilang, dia resign karena dia tuh pinginnya ngajar. Dia tuh pinginnya yang into education gitu. Tapi sekarang dia posisinya udah tinggi di Sada Pendidikan itu. Jadinya dia kayak bikinnya manajemennya gitu. Kayak manajemennya, kayak bikin dashboard gitu-gitu. Dia pinginnya itu ngelatih guru, bikin kurikulum, bikin modul, ngajar. Kayak itu yang gue butuhkan. Pas banget gitu ya. Ini tapi setelah lu udah buka yang online itu yang 2000 gitu? Udah, itu udah. Habis itu kan gue mau bikin langsung yang ini. mau pivot ke ya Mantapu. Literally yang sekarang gitu. Oh iya. Gitu kan. Jadi kayak di saat gue membutuhkan itu ada di si Billy ini gitu. Kayak gila sih bro. Bayangin kalau misalnya gue mulai lebih cepat. Mungkin dia kan belum resign. Bener. Kalau gue mulai telat dia pasti udah ngerjain project dia sendiri. Jadi dia tuh resign karena dia tuh mau ngerjain project dia sendiri. Yuna lu gak ajak? Yuna enggak, dia kan masih di startup itu. Yuna minta diajak katanya. Tadi saya bahasa. Bener. Gitu. Tapi lu berarti day by day lu kerjain ngajar terus sama Billy gitu lu Billy juga ngajar? Billy juga ngajar, aku juga ngajar gitu. Terus YouTube lu gimana? Nah, YouTube gua karena gua ngerasa udah terlalu sibuk sekarang, jadi YouTube gua delegasiin ke tim gua. Karena selama ini YouTube itu gua bener-bener gua sendiri. Gua kayak perfectionist kan. Jadi syuting. Lu yang edit sendiri? Yang edit enggak, yang edit ada tim gua, tapi gua yang ngecek. Gue tapi pernah ngeliat lu ngekat sendiri. Iya. Itu sekarang udah enggak terlalu. Oke. Iya. Sekarang bener-bener udah Mantapu Academy ini sih gitu. Ya kayak lu lah kan lu Beyond. Apa? Iya tapi gue gimana ya ngomongnya. Tapi gue itu masih megang sosmed gue banget. Sosmed gue megang. Tapi untuk Instagram, TikTok gue megang. Untuk YouTube karena productionnya itu lumayan susah. Dan kayak butuh collab sama orang atau apa. Jadi gue bener-bener sekarang serahin ke tim gue gitu. Gue justru gue pengen latih tim gue juga. Dan tim gue emang pernah request sih. Kayak bang boleh gak kita dapat kerjaan yang lebih apa ya, lebih apa ya, prestisius gitu. Kok gak ada tim gue? Nah ini mereka udah ngurus YouTube loh kan? Jangan lagi los. Ampun los.
Tapi mereka tugasnya banyak sih. Gitu. Mereka tugasnya banyak. Kadang kalau lagi gabut yuk suruh nyapu-nyapu. Jalanan suruh sapu. Terima kasih. Ya jalanan mana kek? Ini siapa sih? Tapi semenjak sekarang ini gue kayak belajar delegasiin tugas sih. Karena gue susah banget. Lu susah banget. Gue perfeksionis banget orangnya. Saking perfeksionisnya jadi gue susah banget buat kasih tugas ke orang kan. Iya. Dulu bahkan untuk cari editor aja gue gak mau bro. Gue pengen edit sendiri semuanya. Dulu ya. Sekarang gue udah lebih bisa. Karena lu orangnya rajin. Iya mungkin ya. Iya, gue orangnya males. Jadi gue mau buru-buru delegasin. Kalau gue. Tapi kan iya kan personalitas lu penting kan. Benar-benar personalitas sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Tapi BTW banget, tapi lu masih ngupload kayak dulu seminggu berapa kali ya? Sekarang karena udah gak kepegang kan, jadi udah gak rutin banget. Nah tapi gue pengen balikin rutin lagi. Gue bilang ke tim gue seminggu 2 kali. Gitu. Sama kayak gue seminggu 2 kali, tapi bulan lalu berapa? Sebulan 1 ya. Sebulan 1 ya. Aduh bagus sekali. Tapi emang gitu ya kita, tapi berusaha. Tapi gue biasanya setiap awal tahun gitu. Jadi AdSense gue tuh bisa drop. Iya. Duar gitu. Ya begitulah. Tapi AdSense juga udah turun banget kan sekarang katanya. Gue gak pernah ngerasain AdSense pas naik sih. Mungkin lu pernah. Tapi pertanyaan gue, lu pas lagi jaya-jaya jadi YouTuber ya? Ini lu pakai ekspresi aja. Iya. Gue tanya nih ya. Iya. Gue pernah sekali nanya, gue konsultasi. Gue segini tuh normal gak sih? Lu pernah jawab. Ini gue sekarang tanya. Tapi itu awal banget gue nge-YouTube berarti 2021. Iya. Sekarang gue tanya ya. Jaya-jayanya seorang Jerome Pauline sebagai YouTuber. Oke. Lu jawab pakai ekspresi aja. Oke. Pendapatan lu sebulan dari AdSense doang nih ya? Iya. 1 digit? 2 digit? 3 digit? What the f***? What the f***? Banyak duit lu ya? Pas lagi peaknya kan? Lagi 2000 peaknya. berapa itu? 2000 berapa ya? 2023. Damn. Kenapa gue di TikTok waktu itu ya? Di luar endorse. Di luar endorse. Gila banget itu buset. Enggak itu kan pas lagi COVID kan. Bro, gua upload video ya. Sebelum 24 jam itu pasti udah 1 juta dulu. Setiap hari gua upload. Bahkan satu hari bisa 2. Dulu ya. Pas 1 hari 2. dulu pas lagi. Editor lu berapa ya? Peaknya. Dulu ada 11, ada 12. Freelance. Iya, dulu. Nah, gue gak bisa kerja sama orang freelance. Oke. Karena gue orangnya itu suka punya sense of control. Jadi walaupun gue delegasikan, gue gak bisa gak ngeliat orangnya ada gitu. Oh, karena kan gua kan di Jepang. Jadinya online kan semuanya. Semua sistem udah online gitu. Gak diliatin sama Bang Jehian juga? Enggak. Bahkan ada beberapa dari Lampung, ada yang dari Surabaya gitu-gitu aja sih. Tapi emang butuh penyesuaiannya agak lama sih. Tapi mereka udah bertahun-tahun sama gue. Jadi kayak. Sampai sekarang nih yang dari Jepang masih ada? Apanya? Enggak kan gue di Jepang. Gue yang di Jepang. Editornya? Yang dari lu zaman di Jepang maksudnya? Ada. Damn. Masih. Gila. Yes. 1 digit M cu. Dulu ya. Sekarang udah gak. Sekarang YouTube sendiri menurut aku ya. Trafficnya udah turun. AdSense juga udah turun. YouTube trafficnya turun? YouTube traffic udah turun bro, menurut aku ya. Kayak aku ngelihat at least itu tipe-tipe konten yang sama kayak aku dulu yang kayak vlogging gitu-gitu. Aku ngeliatin misalnya siapa gitu lah. Yang aku dulu sering ngeliatin yang sama-sama dulu naik banget. Sekarang juga sama-sama turun gitu. Kayak aku ngerasa udah gak seheboh dulu sih sekarang. Mungkin yang heboh sekarang podcast gitu kan. Podcast. Makanya saya bikin challenge lagi. Hah? Udah gak ada ya? Gitu sih. Jadi kayak mungkin udah agak berubah. Udah shifting. Iya. Tapi gue bikin podcast karena gue ngebantu ini sih. Ngeluarin kayak presence di online. Walaupun sedang sibuk gitu. Karena menurut gue ya. 1, gue mau mengenali banyak orang. 2, kalau gue gak punya studio based content. Gue kalau challenge nih, kayak sekarang sehari tuh bisa meeting. Ini lagi slow nih, slow karena kayak mau finalize gitu. Kalau lagi gila banget, 1 hari tuh bisa 3 tempat. Terus kalau masih ada harus syuting lagi sebelum ke 3 tempat itu berarti ada 4. Kalau misalkan abis itu masih harus ngontrol, misal
syuting siapa gitu. Misalkan atlet gue lagi syuting gitu bisa ke 5 tempat itu gue mabuk banget. Iya sih. Setiap apalagi kalau setiap lagi mau Beyond. Jadi makanya gue bersyukur banget Tuhan kasih Impact Driven Legacy Podcast. Mantap. Ini namanya juga dari Tuhan nih. Iya. Jadi gimana caranya kita bisa bagus berimpact. Iya puji Tuhan. Bagus banget, aku suka banget sih. Mau bawa pulang boleh. Bukan ini ya, maksudnya namanya kayak Impact Driven. Kalau ada buku yang terkenal kan Purpose Driven Life kan. Tahu? Purpose Driven Life. Tapi itu buku terkenal banget. Gue padahal mau bikin buku judulnya ini. Bagus lah. Bikin. Itu udah ada Purpose Driven Life. Ya, tapi beda lah. Iya beda. Misalnya hidup lu di drive by purpose kan. Kalau ini kan kayak podcast lu, hidup lu. Gue ngeliat hidup lu bener-bener dari impact kayak untuk berimpact gitu loh. Dan aku bro, maksudnya aku ini jujur ya. Aku pas lagi kayak ngedown atau pas lagi kayak ya nggak semangat gitu, gue liatin lu sih. Beneran. Gue bangga banget. Iya kayak lu bener-bener bisa fokus ke impactnya gitu. Bahkan lu bisa, ya pas kita ngobrol ya, kan ya maksudnya gak di podcast ini. Bahkan lu bikin Beyond gitu. Lu rugi dulu awalnya gitu kan. Itu bisa kayak gitu. Lu bisa bahkan bakar duit lu untuk itu. Kayak gue di Mantap Academy, gue jujur deh nih, pas kemarin ada kayak launching gitu-gitu, orang bilang selamat aja. Tapi kan gue sebagai CEO yang udah running bisnisnya, udah buka pendaftaran tapi gak ada yang daftar atau dikit yang daftar tuh aku kayak apa yang diselamatin nih? Apa yang diselamatin gitu kayak ya gue bingung gitu. Gue mau senang atau enggak? Ngerti gak? Kayak misalnya lu gitu. Selamat ya acaranya sukses Beyond gitu. Tapi kayak lu tahu rugi. Iya udah awal-awal rugi. AdSense-nya gak bisa diklaim. Iya kan? Jadi kayak bingung gitu kayak ini harus kayak gimana ya gitu. Meskipun emang lu itu ya acaranya sukses gitu. Acaranya sukses. Tapi kayak juga bingung kan. Sama kayak Mantap Academy ini gitu. Jadi gue pingin lagi ngubah mindset gue untuk ke impactnya. Gue jadi mau share. Iya. Gue jadi mau share. Jadi Beyond 1 selain gue waktu itu mau di penjara, anjing mau nangis gue nih ngomongin. Banyak juga hal yang gue diserang. Jadi di online IG gue dihack, mau dihilangin, dan sistem AdSense gue di ini. Jadi gue nggak bisa klaim semua AdSense gue 1 bulan. Semua. Jadi kayak tiba-tiba klaim by satu perusahaan gitulah. Tung copyright. Ingat gak lu? Terus apa namanya? Plus rugi 800 juta tuh. Acara pertama. Dari situ dan itu lagi diproses gua mau di penjara itu tuh. Bolak-balik. Plus diserang juga di sosmed. Dari situ gua jadi inget bahwa gini. Karena waktu itu gue berdoa bukan dengan gagah dan pintarku. Tuhan menggenapi ini semua. Pun ini juga gak ada yang bisa gue klaim. Jadi gue gak bisa klaim ini kesuksesan gue. Gue gak bisa klaim ini keuntungan gue. Gue gak bisa klaim apapun ini buat punya gue. Jadi tuh dari situ gue ngeh bahwa ketika Tuhan kasih Beyond sebagai sebuah ide dan dia genapin jadi sebuah acara. Itu semua punya Tuhan. Jadi gue di situ gue udah ngeh, oh ya udah Tuhan. Berarti setelah ini apapun itu gak ada satupun yang gue bisa klaim bahwa itu punya gue. Gitu. Keren. Akhir Beyond 2, Beyond 3, Beyond 4 gitu. Anjir puji Tuhan. Gue merinding selalu dengar cerita. Apa sih kalau mau ceritain ini karena buat gue terlalu powerful. Tuhan kasih tahu bahwa ya this is not you gitu loh. Gitu nih gue kasih. Yuk lanjut. Jerome Pauline. Tapi maksudnya to sum up all of this gitu. All of our apa ya pengalaman lah ya. Jadi kayak aku pernah baca quotes ya di masa-masa aku ngedown Mantapo Academy ini. Sekarang udah lumayan banget gitu. Ya kan. Cuma pas itu aku kayak baca satu quotes gitu. Kalau Tuhan kasih panggilan itu. Kalau Tuhan kasih misi itu ke kamu. Ya Tuhan sendiri yang akan bantu gitu loh. Bener. Gak mungkin Tuhan kasih kamu misi atau suatu panggilan untuk bikin sesuatu. Tapi Tuhan gak akan bantu gitu. Jadi kayak. Sahabat gue pernah ngomong. Namanya Jeremy Widayaka. Anjir. Dia AE gue di Beyond sekarang. Dia bilang gini. Tuhan akan kasih soal beserta kunci jawabannya. Anjay. Gitu. Jadi udah ada cuman tinggal diklaim aja. Aduh, mau nih kungfu? Boleh. Aduh. Karena kalau Tuhan udah bawa serius kita. amat ya ini ya. Bener, tapi kan bagus dong. Kalau Tuhan udah bawa kita sejauh itu, Tuhan gak mungkin bawa kita sejauh itu untuk gagal kan. Gila, baru 2 pertanyaan tau dari tadi. Iya ya. Tapi ya lu mau gimana pun gue tuh inget lu tuh
orang, ini dia nih. Ini Yanti. Ini dia, pas opening aku datang ini. Iya, lama banget tapi ya. Maaf ya. Yanto. Yanto bukan Yanti. Sekarang sudah berapa cabang? Baru satu. Beda gameplaynya. Si Casio mana? Ini ada Casionya. Protein. Wah ini. Lu tuh adalah orang yang ngevlog yang paling pecah setelah Laurentius Rando udah gak ngevlog. Itu buat gue. Terus gue ingat banget, lu 2017 berarti ya ngevlog? Mulainya 2017. 2017 mulai. 1, 2, 3, 4, 5. 10 kalau gue ngitungnya begitu ya. 8 tahun lah. 8 tahun. Damn. Terus gue inget tuh lu pertama kali gue tau lu dari Hitam Putih. Oh iya. Diundang, ini anak pinter mau jadi menteri. Iya. Masih mau jadi menteri? Masih. Damn. Tapi gini, oke ini ngomongin menteri ya bro. Gue tuh mikir, dulu ini for konteks ya. Gue tuh ngomong menteri itu dulu bercanda. Pas SD. Jadi gue tuh udah ada dari SD. Tapi pas SD gue tuh ngomong menteri tuh karena gue tuh gak pingin sama kayak orang lain jawabannya. Banyak orang kayak astronot. Pengen jadi apa? Astronot, polisi, dokter gitu kan. Gue gak pingin sama. Yaudah terus suatu hari gue disuruh baca koran sama bokap gue. Disuruh baca koran terus ada kata-kata menteri pendidikan gitu. Gue bilang wah keren juga nih menteri pendidikan gitu. Jadi setiap kali abis itu kalau ditanya mau jadi apa gue bilang jadi menteri pendidikan. Oh itu dari dulu? Dari bukan SD. pas diundang Hitam Putih mikir mau jawab apa? Beneran? Dari SD. Abis Anjir, itu mulia sekali. Di SMA gue ngerasa mimpi itu malah beneran gitu. Karena pas pelajaran PKN, lu sambal banyak banget ya. Ya gak. Maksudnya banyak. Ya gak. Maksudnya banyak. Iya gue mikir iya juga ya gitu. Nah terus. Ini gak bisa multitasking cowok Bentar ya teman-teman. Sambal dulu. Oke. Kan biasa lu yang servis kalau lu lagi. Yang hijau apa? Kacang hijau. Sambal hijau. Nah terus. Di SMA gue benar-benar yakin kalau pendidikan itu kayak the key. The key? The key untuk suatu negara maju gitu. Untuk bisa maju kan. Oke. Habis itu yaudah gue beneran ngerasa itu adalah panggilan hidup gue gitu. Even gue pas wawancara beasiswa, gue ngomong gue pengen jadi menteri pendidikan. Dan yang wawancara tuh kayak tepuk tangan, wah gitu. Dan mungkin gue ke Jepang berhasil. Karena lu jawab itu? Mungkin salah satunya. Karena gue 2 dari 20.000 orang kan yang daftar waktu itu. Terus, tapi gue di Jepang, gue tuh dapet revelation lah. Gue nonton video. Buat yang gak tau revelation tuh apa? Kayak, apa ya? Dapat pencerahan lah gitu semacamnya gitu. Jadi kayak gue nonton video Simon Sinek. Simon Sinek Tau yang? kan? Start with why. Oke, dia jelasin yang TED. Iya, dia jelasin kayak. Terus gue juga pelajarin video-videonya dia. Dia bilang kita harus mulai itu bukan dengan mau apa, tapi kenapa kamu mau itu gitu. Kenapa gitu. Terus gue mikir benar juga ya kalau menjadi menteri pendidikan itu kan dipilih bro. Ya kan, gue nggak bisa berusaha buat jadi ya makan. Aku juga. Saya makan ya. Gue kayak nggak bisa berusaha buat jadi menteri pendidikan. Bener gak? Kan kayak gue nggak bisa menempuh sesuatu gitu. Kalau misalnya gue jadi juara olimpiade, gue bisa belajar. Terus bisa jadi juara kan. Kalau menteri pendidikan kan gak ada roadmapnya. Bener. Karena itu dipilih. Terus gue mikir, kenapa gue pengen jadi menteri pendidikan? Karena gue pengen berkontribusi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Gitu kan. Ya udah, gak harus jadi menteri pendidikan kan. Why-nya itu. Jadinya gue ganti impian gue ke bikin sekolah. Kalau misalnya jadi nanti one day gue jadi menteri pendidikan, gue anggap itu sebagai bonus gitu. Ya udah gitu. Ya bisa jadi menteri gitu. Tapi kalau emang gue gak dipilih ya kalau goal hidup gue itu dan gue gak dipilih, gue bisa stres kan gitu. Kalau lu tiba-tiba disodorin pilihan 2 nih. Ya. Kamu pilih deh, kamu kan dulu mau jadi menteri pendidikan. Santai aja. Belum 5 detik. Makannya ganteng. Makanya ganteng. Kalau gue bisa dipilih apa? Mau jadi presiden apa mau jadi menteri pendidikan? Wah. Mungkin gue menteri dulu ya awalnya. Oh gitu. Ya. Biar? Gue kemarin tuh sempet dapat tawaran gitu loh. Jangan mau gak jadi staff sus gitu. Sempet ada nawarin lah gitu, ya kan? Tapi gue bilang enggak dulu deh. Memang gue ngerasa gue belum layak lah. Belum layak lah gue gitu.
pun gue ditawarin bisa jadi menteri pendidikan tahun depan, gue akan tolak sih. Karena meskipun itu impian gue, meskipun itu sesuatu yang gue mau, gue ngerasa kalau gue udah kredibel, gue pede gitu. Gue gak mau ini sih, kalau gak kredibel. Emang yang layak jadi staff sus yang Apa? menurut lu? Hah? Menurut gue yang ngerti lah sama bidangnya. Menurut gue, ya kan? Gue pernah ditawarin beberapa kementerian, bro. Tapi ya, tapi maksudnya gue bener-bener ngerasa kayak ada satu kementerian yang gue nggak ngerti bidang gue untuk itu apa gitu, ya kan? Jadi gue kayak nggak dulu deh bang gitu, nggak dulu deh kak. Ini ayam atau yang ayam lah ini? Ayam, nggak ada babi. Iya. Yeah. Hijaber gue cabut sebentar. Enak guys, ini casunya aku suka banget. Kalau sendiri gimana? Ada gak tawaran pemerintah? Kan lu udah 8 tahun nih di sosmed. Apa yang bikin lu bisa bertahan segitu lama? Kenapa dibelokin ya? Apa mau bahas staff sus lagi? Enjoy sih, Bok. Enjoy. Gue enjoy. Cuma jujur setelah 2024 gue kan bubar sama Waseda Boys kan. Itu sedih Jadi tuh. terakhir project terakhir gue kan keliling dunia. Iya. Kemarin tuh 2023. Terus selesai bulan Maret gue sempet kosong bro. Gue sempet ngerasa hampa gitu. Kayak gue mau lanjut YouTube juga apa lagi gitu. Kayak istilahnya grand projectnya udah selesai gitu. Bikin Lu YouTube, bilang lu mau pensiun waktu itu sama gua. ya bikin Setelah- YouTube ya kan. Bikin YouTube pun kayak ya paling kan sekarang apa? Aku juga bingung sempat bingung gitu kan. Akhirnya aku jadi YouTube sekarang kayak as my passion project aja gitu. Tapi masih passion. Damn. Maksudnya Gimana Sel? apa? Ini mumpung ditanya jawab. Enggak, jujur pas syuting bro, gue enjoy banget. Tapi Pas kalau nyiapin. tapi kalau untuk mikirin semua itu, gue udah nggak sanggup lah. Udah nggak se energik dulu. Tapi kalau pas syutingnya gue enjoy banget. Kayak apalagi ngobrol sama orang gitu. Menua gak sih? Karena Menua, jadi kan? karena tambah tua ya. Gue sekarang bisa minum kopi tubruk. Bisa main catur. Dulu gak bisa. 25 tahun gue gak bisa main catur. Lu bisa main catur gak? Gue bisa. Ayo sini. Ayo. Ada. Oh jangan. Ya. Lu gak podcast. Kalau gue ngerasa karena grand project gue selesai, jadi istilahnya apinya udah nggak ada. Gue ngerasa. Lu hilang apinya. Gue hilang api. Kok bisa? Karena project misalnya udah selesai gitu. Kayak aku belum menemukan suatu project baru yang gue berapi-api kerjainnya. Mantapu. Jadi, itu dia gue bikin Mantapu Academy. Jadi gue kayak di YouTube sendiri gue lanjutin pun gue ngerasa gak akan se-grand yang kemarin-kemarin gitu. Gue kemarin-kemarin kayak grand projectnya keliling dunia bro. Keliling dunia loh, itu kan grand project gitu kan. Terus gue kayak, gue keliling keliling Indonesia udah 10 kota waktu itu. Keliling dunia udah, terus apalagi yang gue mau buat gitu. Makanya gue sekarang jalanin project-project yang education. Yang kayak tes matematika, yang ke sekolah-sekolah. Tadi kita ke sekolah bareng ya. Live marathon ngerjain soal SBMPTN. Aku udah kepikiran itu sih kemarin. Damn. Kayak kerjain satu soal gitu. Ya, jadi aku sekarang lebih ke kayak passion project gitu. Itu yang kayak selama ini kan gue kayak kuliner doang atau kayak misalnya travel yang not into education kan. Gue bikin yang kayak impact driven. Nah. Jadi kayak Nice, man. video abadi bro. Video abadi yang kayak misalnya gue ngajarin ini sampai kapanpun orang-orang kalau nge-search materi itu ya muncul gitu. Ya, terus kayak misalnya gue bikin tes matematika artis gitu kan. Gue tahu misalnya education itu viewsnya nggak bakal Gede gede entertainment. itu, gak entertainment, tapi ya gue mau bikin gitu, karena passion project gue gitu. Oke, pertanyaan nih. Reminiscing masa-masa Jerome Pauline jaya di YouTube. Ini chefnya ada di sini ya? Ada di atas. Oh, gitu? Di Iem namanya. Oh itu dari situ ininya. Oke.
Pakai SOP. Bukan, maksudnya kan di Kemang kan restorannya. Kok bisa dibawa ke sini gitu? Aku kan jauh banget. Terus masih anget lagi. Mau tambah chashu lagi? Boleh, kalau ada. Protein. Ih, kok bisa ada lagi sih? Itu dia. Apa juga bisa ada. Dapurnya beneran di sini. Nih. Jadi, Lu mau tahu fun fact gak? Nih ya. Gak tahu ya. Kalau kalian nonton most popular videos food vlogger MG Dalena, Tan Boy Kun, collabnya itu sama gue loh. Tapi kenapa Next Carlos gak pernah mau ngajak gue collab makan ya? Next Carlos pas review micap ayam kufu paling gede di Next NVV. Tapi tetep gue gak pernah mau diajak collab. Gue sampai pernah WA, kok lu gak pernah mau ngajak gue collab Bang kok. terus dia bilang apa? Iya juga ya, gitu dong. Sumpah gue punya fakta. Kalau kalian buka guys, Tan Boy Kun. Collab sama gue tuh, bone in tomahawk kecil. Terus sama MG Dalenaf, bakso 100 kilo. Kok gak mau ya Next Carlos sama gue ya? Men. Terus gue ini bro, gue tuh ngerasa gue susah kalau misalnya gue bikin food vlogging gitu. Kayak gue lagi makan, gue kan bukan reviewer makanan. Jadi gue nggak tahu harus ngobrol apa kalau misalnya gue sendiri. Jadi gue selalu cari teman collab. Nah sekarang coba lu kasih nama-nama cowok yang bisa gue collab gitu. Kayak gue bingung kalau collab makanan ya. Gue gue beli tiket ke Jepang sendiri dah. Kalau pas lu di Jepang. Nggak harus di Jepang, di Indo gitu misalnya. Mau. Mau. Ya udah yuk. Beneran, Yuk ya. Oke. Ya udah. Gue pernah sama Edi pernah. Sama bintang Emon juga pernah buat video makan gitu. Jadi sama gue gak pernah kan. Apa? Nah sih, orang apa jijik apa liat muka gue ya. Gak nafsu ya. Makan sebelah selos lah. Iya. Berarti kalau aku collab sama Selos, nah ini. Ada 80% cowok, anomali. Jadi cowok semua. Pertama kali ada cowok ganteng di podcast gue. Pertanyaan gue, Jerome Pauline ini, lihat mata gue. Jerome Pauline merasa dirinya ganteng apa enggak? Merasa. Akhir-akhir ini kadang-kadang iya. Ini for konteks bro, ada konteksnya. Jadi konteks ya. Jadi gue tuh dulu selalu merasa jelek. Selalu. Kenapa? Karena gue ini dulu kulitnya lumayan hitam. Karena gue suka main bola. Dan di sekolah gue gak pernah disukain sama orang. Jarang. Cewek yang gue suka itu gak pernah suka balik sama gue. Jadi gue selalu ngerasa kayak anjay gitu. Kayak, kenapa lu di tempat les lu bikin yang rubus itu terus yang dihapus jadi I love you itu ya? Enggak. Pas. Gue juga kalau jadi cewek. Enggak gitu. Pas SD SMP, gue tuh misalnya sekolahnya tuh banyakan Chinese. Ya kan gue kalau dibandingin mereka kulitnya, pada saat itu gue gosong lah gitu. Soalnya mereka bilang gitu, gue bahkan ada nickname-nya bro dulu. Damn. Iya dulu apa kan bisa kan. Nyet gitu. Enggak kayak ejek-ejekan, bikin ya ejek-ejekan gitu kan. Gue diajaknya kayak gitu. Itu tuh karena dulu. Orang udah gak tahu lagi mau ngatain lu apa jadi ngatain mau. Dulu kan SD SMP bro, kan gue belum jadi orang lah gitu. SD SMP ini gitu. SD SMP orang ngatainnya nama bapak gak sih? Iya. Lu berhasil nge-keep itu ya? Apa? Enggak. Lu berhasil nge-keep? Beda kan. Mungkin SMP Jakarta kali ya. Atau mungkin sekolah negeri mungkin. Lu sekolah di mana sih? Gue dulu di Surabaya itu kan kayak semi internasional gitu loh. Jadi mungkin jokesnya beda gitu. Oh mungkin. API gitu ya? Semi internasional. Itu kalau di Jakarta sih kayaknya. Papi itu Jakarta kayaknya gitu. Oh gitu, di Surabaya enggak? Surabaya enggak. Enggak tahu sih. Dulu makanya ini orang sekolah di mana sih? Dulu gua enggak. Nah, Umi Abi, Al-Azhar. Pokoknya long story short, pas gue masuk SMA, itu mulai ada orang yang suka gue. Gue bingung. Kenapa? Kayak, gue seumur hidup gue tuh kayak, ini konteks ya. Jadi dulu gue tuh males banget main piano. Latihan piano gitu kan. Terus mama gue
di pas gue SMP itu kelas 1 atau kelas 2 mama gue bilang, Jer, dulu mama pas SMA suka banget sama cowok yang bisa main musik. Dan di sekolah mama dulu kalau cowok bisa main musik itu keren, banyak yang suka. Bro, semenjak diomongin kayak gitu gue jadi semangat banget main piano. Karena gue se-desperate itu untuk bisa disukain cewek dulu itu. Makanya gue berusaha olimpiade, gue berusaha main musik, gue berusaha olahraga supaya gue bisa dipandang lah gitu. Ambisnya di situ. Gitu. Dan itu belum berkebalikan ini orang. Gila Cok. Gue tuh gak bisa main alat musik apapun gak bisa. Cita-cita emak gue adalah bangun tidur dan dimainin piano. Emak gue dari gue SD sampai gue SMP. Kan dulu kan masih kaset ya radio. Diputer lagu Mozart. Satu not pun do re mi gue gak bisa Cok. Pianika hafalan gue. Jadi nggak pakai ada lafalnya. Jadi diselesain aja cepet tuh. Udah bisa ujian gitu. Gila. Gitu ya? ya. Tapi sekarang banyak dong cewek yang suka sama lu. Kayaknya ya. Lu digodain gak di DM? Kadang-kadang iya. Cuma kan gak berasa. Gak berasa. Maksudnya kayak zaman sekarang kan lu kalau mau komen apa aja bebas kan. Jadi kayak bener-bener serius gitu. Belum kayak dia benar-benar muji gitu. Misalnya kayak bilang ganteng pun belum tentu kita tahu gitu beneran atau enggak. Pas dibilang ganteng lu gak? Apa? Ya enggak dong. Pertanyaan gue. Seorang Jerome Pauline adalah seorang laki-laki yang tahu angle fotonya atau enggak? Tahu. Wih, nelennya santai aja dong. Tahu karena sering photoshoot sih. Brand gitu. Kayak dulu kan, jadi dulu kalau lu perhatiin, kalau gue throwback juga ya pas di Jepang, gue tuh sama sekali gak ini bro. Gak ada fashion-fashionnya sama sekali. Kaos juga kaos apa, celana pendek. Yang kayak kalau aku lihat lagi sekarang kayak kayak apa ini gitu. Cuma 2024 sih mungkin. 2024 ya titik perubahan. 2023 masih belum. 2024 sih titik perubahannya. Gue mulai nge-gym juga kan. Damn. Jadi kayak mulai memperhatikan tubuh gitu. Oke. Berarti lu tahu lu ganteng? Amin. Lu tahu angle foto lu? Menurut lu pinter apa enggak? Pinter ya. Gue bisa bilang gue rajin. Dari dulu gue selalu bilang gue rajin. Karena menurut gue, karena gue udah ketemu orang-orang yang pinter bro. Yang benar-benar pinter. Jadi gue gak ngerasa pinter gitu. Kayak misalnya untuk mengerti suatu persamaan matematika gitu. Atau suatu rumus gitu kan. Mereka tuh bisa langsung kayak, oh iya emang kayak gitu. Oh iya make sense. Gue gak bisa kayak gitu. Gue butuh kayak waktu yang lama. Makanya gue bisa menemukan trik-trik untuk gue menemukan itu. Lumayan lama. Nah akhirnya bro, dari proses belajar gue itu gue bisa ngajarin orang. Cara gue mengerti dan ternyata itu ngefek ke mereka juga gitu. Jadi kalau gue ngerasa pinter, gue rajin sih. Lu rajin? Bisa gue pengen tahu sesuatu, gue bakal search semuanya gitu. Oke. Kenapa IPK lu bisa 4 di major matematika di Waseda kalau lu gak pinter? Karena gue rajin. Lu pernah tes IQ gak? Pernah. Berapa IQ lu? 1, 4, 5 berapa? 1, 1, 4, 5 plus gitu tulisannya. Itu jenius berarti. Mungkin ya. tapi gue latihan bro. Gue latihan buat tes IQ. Oh latihan buat tes IQ? Latihan. Tapi maksudnya seumur hidup gue tuh kayak ngerasa gue effort banget gitu. Kayak banyak orang kan bilang gue pintar matematika. Padahal ada fasenya gue struggling banget. Gue struggling parah matematika gitu. Yang orang gak lihat tapi gue bener-beneran belajar tuh kayak orang gila. Jadi gue beli 8 buku bro dulu kelas 10. Tiap hari gue kerjain. Setiap hari bisa 1 soal, 200 soal gue kerjain gitu. Se-effort itu. Terus bahasa Jepang. Banyak orang, oke, misalnya gue pinter MTK kan. Tapi gue di Jepang, gue kan harus belajar bahasa Jepang. Buat kuliah kan, buat tes masuk kuliah itu. Gue belajar kayak orang gila bro. Sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi gue belajar bahasa Jepang tiap hari, every day. Every single day. Sekolah jam 7, belajar sampai jam 4. Gue sekolah jam 9 di Jepang. Iya dari dulu. Terus akhirnya dalam setahun gue bisa lulus kayak namanya N1. N1 itu kayak ya kayak inilah kayak Mandarin apa sih? Ya, HSK. HSK iya. Level bahasa Jepang paling tinggi. Terus orang bilang, ya kamu mah pintar gini. Misalnya kayak gitu. Tapi kan lu gak liat effort gue gitu. Kayak gitu-gitu sih.
Itu sih. Jadi aku lebih ngerasa Tapi lu 145 plus. terakhir tes pas SMA. Iya. Sekarang FYI aja nih ya. Jerome boleh punya 145 plus. Kita tes sama 144-nya Selos. Sekarang kita ada tes pengetahuan umum. Masuk ke segmen tahu nggak tahu, jawab aja. Let's go. Ayo. Kemarin apa ya? Jawab aja. Ah iya. Ayo. Umum ya? Umum. Anjir matematika ya gue dibantai lah. Ayo. Oke, ini pertanyaan rebutan ya. Iya. Langsung ya buat kalian berdua ya. Oke, lu apa nama ininya, belnya? Mantapu. Oh ya udah. Anjir gue, kenapa lu ketawa? Lu tau gue mau ngomong apa ya? Udah ayo, apa ya? Oh Bion deh, Bion. Masa video? Tadi gue mau Mau. Jangan Jerome Pauline depan gua. Menteri Pendidikan. Ayo. Makan dulu apa mau langsung? Ayo kelarin. Enggak, Pak, kelarin dulu. Wah, ini kompetitif dia nih, anjing. Bion. Sekarang siap ya. Catat ya. Oke. Ini gua nggak tahu pertanyaan sama sekali ya. Ini nggak ada di ininya. Coba kasih unjuk nih, cuman ini doang. Enggak ada, aman. Nggak ada di belakang. Tuh. Oke, sekarang kita tes IQ gitu doang. Soalnya apa nih? IQ. Nggak tahu, gua juga nggak tahu. Oh iya. Pengetahuan umum. Oke. Pertanyaan pertama. Sebutin juara dunia World Cup 3 event terbelakang. Bion. 3 event, 3-3-nya. Bion. Lu tau nggak? Tahu. Coba dulu. Tunggu 2024. Jerman, Prancis, Argentina. Betul. Benar. Oke. Pertanyaan kedua. Sebutin 10 tim sepak bola Inggris. Bion. Blackpool, Blackburn, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal, Leicester, Everton. Oke. Gila. Brighton masuk kan Brighton? Masuk. Ya, soalnya aku nonton waktu itu. Oh, iya. Di UK, ya. Soalnya ada Mitoma kan. Dulu teman-teman Jepangku semua pada ayo nonton Mitoma gitu. Toma. Mitoma. Blackpool tuh, Blue Lock. Blue Lock. Oke. Terakhir pertanyaan tentang sepak bola. Pemenang Ballon d'Or 5 tahun terakhir. Bion. Messi. Pokoknya kita Bion dulu. 5 tahun terakhir ya. Kita paling terakhir berarti ya. Rodri. Messi. Modric. Sebelum Modric siapa ya? Messi lagi gak sih? Iya, Messi ya. Satu lagi. Messi. Siapa lagi ya? Siapa lagi, Cuk? Cluenya striker. Bukan CR kan? Bukan. Mbappe ya? Bukan. Striker Madrid. Pindah. Benzema ya. Oh, Benzema. Wah, Haji. Oke. Sekarang ya pertanyaan selanjutnya. Negara dengan penduduk terbanyak. Bion. Hah? Itu dulu. Cina. Salah. Hah? Rusia. Sekarang ya? Sekarang India. Fun fact ya, pas aku ke India, mereka tuh bilang kalau mereka tuh pingin buat ngalahin China penduduknya. Jumlah penduduknya. Gila bro, beneran. Presiden ngomong, ayo kita Ya! Let's go! Beneran tapi aku kayak itu target. Jadi emang nggak tahu target negaranya itu mengalahin penduduknya China katanya. Mereka kayak kaget aku. Tapi sudah lewat sama ya? kayak Jepang juga sekarang ada prototnya. Apa? Protot programnya. Berarti sudah lewat ya? Sudah 1,45 sekarang. Cina 1,42. Oh iya. Wow. Cepet banget India. Gila. Yes. Gila lu jualan retail di India ya? Foto ke India kali ya? Tapi itu ternyata bukan asli. Apaan tuh terbang? Ternyata itu bukan footage asli, itu ternyata dari film. Jadi dia
menghiperbolakan. Menghiperbola, iya. Iya. Pas gue kan dia nggak ada sih kayak gitu. Kemarin. Oke. Pertanyaan kelima. Sebutin nama wakil presiden Indonesia. Buat lu aja lah. Mantapu. Oke, Semuanya. semuanya dari awal. Muhammad Hatta. Terus Lu ngapain nih nengok sini? apa? Nah. Pak Soeharto siapa ya? Megawati ya? Banyak. Ada. Oh ini semuanya, harus semuanya? Iya semua. Megawati. Lo sebutin 5 gak apa-apa. Pak Habibie pasti. Pak Habibie. Yang sekarang Gibran. Kenapa? Enggak, loncatnya jauh. Oh iya. Kenapa? Satu lagi. Yang sebelumnya siapa? Bentar. Hah? M. Iya. Maruf Amin. Ya. Udah nyerah apa enggak? Udah 5 kan? Kok 5? Semua? Semua apa 5? Oh ya udah oke, selamat. Berapa Yeah. skornya sekarang? Sekarang berapa skornya? 3-2. Masih unggul. Damn, kebalap dong gua. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ada berapa negara ASEAN? Mantap, Bu. Ah, ya. 10. Salah! 9 ya? 11! Iya! 11. Hitung padinya tuh ada 11. Iya. Coba ayo sebutin. Oh iya benar. Oke ya. Indonesia, Iya, Indonesia, Singapura, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Filipina, Singapura, Malay. Satu lagi. Dua lagi. Vietnam belum? Oh Vietnam. Apa lagi ya? Laos udah? Myanmar. Udah. Timor Leste. Oh iya. Timor Leste. Iya ya. Per berapa? Per 2022. Nambah. Oh masuk ya? Oh iya ya. Soalnya dulu pas 2000 berapa ya? Kita SD berapa? Itu kan kayak jawabnya 10 gitu. Iya. Karena saya kan beyond mapping. Oh ada 11. Sekarang skor 42. 42. Next pertanyaan. Teori aljabar ditemukan oleh... Mantap, Bu. Coba. Ya. Silakan. Silakan. Al-Farizi. Al-Khawarizmi namanya. Buat dia lah 43 beyond. Lupa ya gue. Lagi dong, MTK dong. Apa? Lagi. Ya, ada MTK lagi. Oke. Sip. Pertanyaan selanjutnya. Kata terpanjang di dunia. Mantap, Bu. Lu tahu? Tahu. Pneumono ultra Itu ya. silico volcanoconiosis. Betul. Bukan yang supercalifragilisticexpialidocious itu ya? Panjang mana ya? Dulu jadi ini ingetan gua karena dulu kan ada spelling bee di sekolah. Terus itu spell the longest word in the world gitu. Supercalifragilisticexpialidocious. Tapi mungkin udah ganti ya? Udah deh, lu cari soal mat yang tambah kurang deh. Coba kasih ke dia. Enggak, yang lebih susah lah. Yang lebih susah. Enggak bisa. Kalau tambah kurang itu Billy jago banget teman aku. Karena dia sempoa. Kalau misalnya soal yang... Oh lu takut gue sempoa? Gue mesti... Enggak juga. Gue gak secepat itu sih. Hah? Maxima College. Udah tutup. Jadi gue FYI gue gak pernah mau bimbel. Oke. Gue gak pernah mau bimbel. Tapi kalau di Mantapu mau kok. Yoi. Gue gak pernah mau bimbel karena menurut gue bisa tanpa bimbel waktu itu. Tapi emak gue deg-degan karena semua orang ngambil bimbel kan. Nah butuh peer pressure gitu tuh di Mantapu berarti. Ibu-ibu yang nonton ini. Tolong anaknya kalau gak di Mantapu, fiksi nilainya jelek sih Bu. Sebenarnya gue gak ngincar nilai sih. Gue gini. Selalu patah gue. Bukan, maksudnya gue gak menjamin nilainya bagus. Tapi gue menjamin anak lu ngerti apa yang dipelajarin. Karena nilai bagus itu drilling. Gue mau ngajarin basicnya, konsepnya. Kenapa rumusnya kayak gini, kenapa bisa kayak gitu. Nah kalau lu ngerti ini, lu bisa ngerjain soal. Tapi kalau lu males, lu gak drilling soal sendiri, itu bakal susah. Nanti lu yang cari soal matematika, lu pertanyaannya lanjut lagi. Berapa tadi skornya? Skornya sementara 5-3. Ayo. Lanjut. Oke. Wih nafsuin banget dia makan. Sip. Pertanyaan selanjutnya. Suku Sasak berasal dari? Kir. Bion. Sumatera.
Aduh, ya udah lu tuh, nggak tahu gue. Dari Lombok, NTB. Wow. Oke. Next, alat musik sasando berasal dari Matamu. Sulawesi Utara. Sasando salah. Nusa Tenggara Timur. Sasando. Iya ya. NTT ya? Bukan Rumah-rumahan ada nggak? Rumah Bolon, Rumah Karo, Rumah Simalungun, ada Rumah Bion, Sumatera Utara. Betul. ya aku gini doang ya. Baju ulos adalah baju khas dari Bion. Tahu Sumatera Utara, Batak. Gue pakai soalnya. Sumpah Pemuda dikerahkan oleh Bion, 28 Oktober 1928. Berapa skornya? berapa, Sar? 74. Oke. Ya, Mamri. Penemu kalkulator mekanik. Bion. Kalkulator mekanik. Gak tahu lagi kalkulator. Antara dua. Gue Mekanik ya? Kalau yang basicnya aku tahu basicnya kalkulator. Tapi gak tahu ini. Pascal. Iya. Betul. Itu. Iya. Oh, Itu dia kuncinya adalah Blaise Pascal kan? yang yakin. Kasih soal matematika dulu. Matematika. Atau ini mau dimenangin dulu tapi itu matematika. Pakai dipsik aja dipsik. Apaan tuh dipsik? Hah? Oh, ChatGPT AI GPT. gue anti AI gue. Ede. Kenapa? Ada yang gak seneng bikin AI. Bisa hack otak gak sih dia? Belum. Belum. Tapi AI ngeri banget bro. Ya udah. Udah, berapa tadi skornya? Skornya dimenangkan oleh Selos dengan skor 8-4. Ya, 12 doang pertanyaannya. Genep dong. Masih 20 ya? Enggak, dia takut ada pembantaian lebih lanjut. Ayo, matematika nih. Kita tes ya. Kita dari penjumlahan dulu. Kita nggak ada alat apa-apa ya nih guys. HP pun nggak ada nih. 45 tambah 12 kurang 30. 27. Satu zero. 89 kurang 41 plus 18. 89 kurang 1. 66. Oke. Masih pertama ya. 94 kurang 56 plus 21. Yuk. Dikasih pur. Udah lupa pertanyaannya. 59. Betul. Ini kalau di split screen gue kelihatan tolnya nih. Bentar ya. Soal SD coba. Soal UNSD gitu. Apal kali dia. Ada C-nya juga. Iya. Kalau ini jawab yang C. Kalau nggak tahu jawab yang C aja kemungkinan benernya gitu. 3-0 skor. Sebentar. Ya gue juga tahu tuh. Iya, pernah gak lu jawab Apa? pancing gitu? Pakai ini, iya. Pernah. Pakai Saking bingungnya. Pernah. Oke. Tapi bukan mat. Pertanyaan. 25 dikali 16 dibagi min 8. Wah, susah banget. Min 50. Gila. Oke. Nah, jadi kalau lu visualisasi 25 kali 16 kan dibagi min 8. Coret cet 2 tapi minus. Jadi 25 kali 2 50 minus. Lanjut. Hasil dari akar 1024 dikali akar 256. 1024 tuh 8 apa 12 ya? Berapa? Hasil dari akar 1024 dikali akar 256. 12 kali 8 ya? Enggak. Akar 256 ya? Iya. Gue gak tahu hasilnya berapa aja. 1024 tuh 32 12 akarnya. kali 12. Enggak 32. Hah? 12 kali 12 144. Oh iya, jauh ya. Iya. Berapa? Lu kok nanya gua? Apa? Kan kita lagi lomba. Iya. Berapa?
256 tuh berarti. 5-12. Kalau ini visualisasi ini gimana? Gak tahu. Gue kalau gak ada kertas gak bisa. Game book strike banget. Oke. Kita pecahan sekarang ya. Waduh. Bisa waduh lu. Belum bahas menanti nih, nanti dulu waduhnya. 12 2/3 dikali 6 3/5. 12 2/3 Dikali 6 3/5. 12 12 2/3 dikali 6 3/5. 12 Pilihannya ya. 2/3. 12 2/3 tuh 122/3 apa? 12. Oh 12 kali 418/11. 418. 418/5. Betul. Yes. Selamat Jeropolis. Menang bantai ya. Kau tahu itu dia Jeropolis. Ngomong-ngomong soal ini. Yap. Berarti kan lu valid, pinter. Pinter kan? Ganteng kan? Ada satu hal yang gue bingung. Kemarin story lu 2 hari lalu. Oke. Oke. Tiba-tiba lu naikin tentang Bang Okin. Oh, Dijelasin oke. bisnisnya. Ya. Itu satu. Yang kedua, yang gue bingung, lu mendapatkan hal yang sama. Benar. Berarti lu rugi berapa miliar? Jadi gini, jadi dari awal menanti ternyata Iya. partner gue yang gue percaya itu dan menjadi pelajaran berharga ya, jangan terlalu percaya sama orang. Dia kan ngurus finance-nya. Iya. Jadi dari awal menanti berdiri, bahkan dari bulan pertama, duit dari rekening menanti itu dipindah ke rekening pribadi dia. Oke. Iya. Jadi total Jadi berapa duit miliar? yang udah dipindah itu sekitar 38. Lu tau 38 itu duit kan? Iya tahu. Tapi gini, jadi ada yang beberapa yang dibalikin untuk bayar ops misalnya gitu. Tapi total Tapi ada kerugian selisihnya, total kerugian sekitar 5-6 5 sampai 6 yang miliar. diambil. Berarti lu dari menanti dapat duit berapa? Sempat bagi dividen. Berapa duit? Bagi dividennya. Heeh. Ya adalah. Berapa kali? Berapa kali apanya? Udah berapa kali Sekali. dibagi? Dari berapa cabang? 200-an. 200 berapa terus. Gila. Yang satu hal yang gue bingung. Bukan dari partner lu ya. Lu kan lulusan matematika. Benar. Abang lu MIT. Yes. Sekolah bisnis nomor 1. Kok bisa sampai ketipu? Karena gini bro. Karena Apakah dia canggih banget? enggak, jadi si dia ini laporan keuangan itu selalu dari Excel. Dari Excel. Kita ngecekin laporan keuangan. Tapi Di Excel make sense terus. tapi kan bisa diedit Excel. Betul. Iya kan? Betul. Yang one day tiba-tiba di tahun 2023 dia bilang duitnya udah gak ada. Kok bisa gitu kan? Pas ketahuan Excel itu bohong. Ketahuan Excelnya bohong. Kita minta mutasi baru ketahuan semuanya. Jadi kesalahan gue adalah gue gak ngecek mutasi. Dan kesalahan gue adalah karena gue bukan kesalahan ya. Istilahnya kita tuh kita kan sibuk Mantapu Corp juga kan. Aku sibuk Nyunggo Mantapu. Lu mempercayakan lah. Nggak, kita kan berempat kan. Masing-masing itu ada kesibukannya. Bukan bisnis pertamanya nih gitu. Jadi ya gak ada yang ngecekin, bener-bener ngecekin. Kan saling percaya. Bisnis kan juga saling percaya. Kalau enggak ya ngapain partneran. Gue urus sendiri aja finance-nya gitu kan. Gitu sih. Terus apa yang lu mau lakukan? Tapi ya kalau di this person itu udah jago banget nilep duit sih menurut aku. Pas aku ngomong sama Bang Okin, kita kan pernah sempat ketemu bro. Bang Okin, Bang Edozel, dan almarhum Babe Cabita. Ya lebih parah-parah lagi mereka. Bang Okin tuh, karena mereka itu minority. Mainnya apa? Mereka minority. Minority. Kalau di menanti kan masing-masing 25%. Jadinya kalau 3 ini setuju, majority kan kita. Si Anu kan 25%. Tapi kalau di lain kayak dingikan, nyapi, sempatin, nyayap juga, Bang Kenan Grad juga kena. Itu dia majority. Jadi wah kacau bro.
Kacau banget, lebih dari 5-6 M tuh. Nikahan lebih parah sih kayaknya. Parah. Gila ya. Gila bro, jahat. Masalahnya nih orang. Mau lu apain? Apa? Masalahnya nih orang itu di IG-nya tuh masih kayak legit bro, diundang-undang seminar gitu. Gue dari dulu kayak gitu. Mau lu apain? Nah gue kalau mau kasusin sebenarnya Bisa. tapi kalau gue harus audit. Audit itu kan di level menanti ya, itu butuh audit yang Setahun. cukup mahal kan. Bukan waktunya, duitnya 500 juta bro. Worth it gak? Bakal balik gak duitnya? Gak mungkin balik. Gimana cara balikin? Susah. Jadi kayak Mau udah ikhlas? udah ikhlas. Makanya gue bersyukur gue gak kepahitan sih. Maksudnya kayak gue bersyukur semangat gue gak padam gitu loh. Gue masih bisa bikin Matapu Academy misalnya. Gue masih ada bisnis lain, gue ada income lain yang lumayan gitu. Jadi ya udahlah gue bisa ikhlas gitu. Nah. Tapi ini bro ya maksudnya aku gak tahu kenapa tapi abis sebenarnya masalah nanti ada lagi. Ada sih, ada. Jadi kan Sekarang? Enggak, sebenarnya kan ada berempat nih. Yang ini nilep, yang satu lagi juga ada masalah sebenarnya. Tapi yaudah, itu entar lah. Iya. Itu juga kacau. Ntar gitu di situ. Itu juga kacau banget itu. Gitu lah. Pokoknya yang itu sampai dipetisi sama mitra-mitranya. Tahu dia nipu-nipu juga kan? Iya gitu lah. Itu kedengeran lah karena semenjak buka Micap M Kungfu di dunia F&B kan tembok Iya, F&B berbicara benar. bilangnya. Nah itu tembok FMB berbicara itu bro. Itu kayak pas gue kemarin up story itu banyak yang bilang kayak gini. Iya nih orang emang udah dari dulu kayak gini-gini. Gue kaget pas lu partneran sama dia gini-gini. Maksudnya bilang dong gitu. Kayak gitu. Jadi kayak ternyata pas udah ketahuan. Udah kayak gini. Semua orang pada baru speak up. Baru kayak ngomongin ke gue. Iya emang dari dulu gue pengen ngomongin ke lu. Tapi lu udah keburu partneran. Jadi kan gak enak kalau gue ngomongin gitu-gitu. Jadi kayak dalam hati gue ya ngomongin lah gitu. Makanya gue sama Okin. Tapi gue inget gak lu? Sama yang lain. Gue ngomong. Tapi lu. Gue kaget lu expand waktu itu Turah baru cerai banget tuh. Gue gak ingat timeline. Tapi terus. Ya udah berarti Ya gitu lupakan sih. aja lah. Makanya pas Celos bikin FNB atau ada teman-teman aku bikin FNB aku bilang kayak bro hati-hati bro. Iya. Hati-hati gitu. Karena harus lihat track recordnya orang sih. Kalau Micap M Kungfu so far so good. Kalau Mas Nanang sebagai partner oke. Cuman jadi satu hal juga yang gue pelajarin dari kasus lu sama Menanti dan partner-partner plus kayak dalam dunia bisnis dari semua portofolio bisnis gue, Micap M Kungfu, Hoto, Bion. Ada satu hal yang gue pelajarin banget sih bahwa bisnis itu memang kalau lu nggak terjun langsung, jangan pernah bilang itu bisnis lu. Ya. Because karena lu nggak akan pernah bisa berharap sama orang. Kalau misalkan lu kayak nonton Shark Tank atau orang investasi duit besar kepada suatu perusahaan. Ya. E-fishery aja kasusnya kayak begitu. Kacau. Orang ngeluarin gila visi apa maksudnya venture capital ngeluarin duit puluhan ratusan M ke satu startup. Berharap uangnya berkembang malah jadi bodong gitu kan. Ya pokoknya ketika lu masih bugar dan lu masih punya Energi lah ya. energi dan lu mau anggap itu bisnis, lu jangan pernah lu puterin duit Ya. ke untuk orang puterin gitu loh maksudnya. Itu yang gue percaya karena maksudnya ya kalau misalkan duit lu yang muter dan berhasil muter itu bukan bisnis lu invest. Invest. Jadi Benar. investor dan entrepreneur is a whole different thing. Bahkan entrepreneur dan juga pedagang tuh is whole different thing. Yeah, Jadi kayak that's menurut true. gua orang yang seumur hidupnya misal dia punya toko material gitu ya. Yeah. Dia yang jadi kasirnya, dia yang ngitung duitnya, dia yang jadi kalkulatornya, dia yang ngitung bahannya semua itu dia berdagang namanya. Benar. menurut gua. Tapi kalau orang yang bikin sistem, punya perusahaan, valuasinya bisa dihitung dan lain segala macam, itu baru namanya entrepreneur. Tapi kalau lu invest ke satu perusahaan dan duit lu muter di situ tuh namanya investor. Ya. Lu sebagai investor jangan pernah bilang itu lu punya Punya, ya, lu ya. karena lu gak punya kontrol apapun gitu Benar, loh. Lu benar. cuman kasih involvement uang doang. Uang. Ya Iya. gitulah. Waktu itu lu nitip nama lah ya sama duit dikit ya. Apa? Di Tapi kan Menanti. gue nempel banget sama itu kan. Itulah Makanya- tanya F&B artis. Iya makanya gue maksudnya in terms of product dan sebagainya oke gitu ya kan. Dan nanti dulu gila banget 3 bulan 100 cabang bro dulu. Dulu banget kan. Abis itu Iya, kayak duitnya di situ. iya di situ. Ternyata duitnya itu dipakai buat nutupin lubangnya dia yang lain.
Tapi sekarang nih, misalnya kondisi menanti, gue kan invest lagi kan. Misalnya gue demi nyelamatin menanti, waktu itu kan duitnya Itu yang menurut duitnya gue habis. paling gila. Duitnya, ya gue bisa aja lepas tangan. Gue bisa tutup. Kalau gue jadi lu, gue lepas tangan. Iya kan? Jadi guys, for konteks, menanti kan udah rugi 38 miliar. Yang diambil 5 sampai 6 miliar. Ya gitu. Terus Pokoknya- 38 itu kan udah sama operasional gitu-gitu kan. Ya gitu. Jadi pokoknya kondisinya itu pada saat itu duitnya habis, nggak ada uang buat beli bahan baku, marketing dan sebagainya kan. Gue dulu kan gue apa ya? Nol lah pokoknya. Nol rekeningnya nol. Kayak gue sudah punya ide buat kayak marketing ini gini tapi nggak ada budgetnya kan akhirnya. Akhirnya ya udah kita ide gue udah nyelamatin. Lu keluar lagi duit. Gue keluar lagi duit. Berapa duit? Ya MM-an lah pokoknya. Buat nyelamatin menanti. At least gue agak kabur lah. Gue kan banyak mitranya kan Mas Ian. Jadi kalau gue tutup, gue kabur, ya mungkin gue selamatin duit tapi nama gue bisa rusak sih. At least di kalangan para mitra gitu. Makanya gue sekarang pertahanin menanti sampai mitra gue udah selesai kontraknya gitu. Jadi ya pelajaran berharga banget lah buat gue gitu. Dan sekarang gue lagi mau buka yang baru sih sebenarnya. Pelan-pelan. Oke. Gue salut sama Jerome. Jadi dia walaupun dia udah dirugikan in total sampai segitu tadi. Terus dia ditinggalin partnernya dan partnernya bawa kabur duit itu. Dia masih mau ambil tanggung jawab di pundaknya dia lagi buat bikin menanti sampai bersih. Tepuk tangan dulu dong gila. Walaupun menurut gua Berat bro. itu bukan berat. Kalau misalkan lu tanya gua, apakah itu langkah yang pintar atau tidak? Menurut gua jujur itu bener-bener langkah karena lu punya, lu emotionally invested buat gua. Enggak benar. Tapi kalau misalkan lu tanya apakah gua akan melakukan itu, gua akan blame itu him. Kalau gua ya. Iya. Kok him? Her or her? Karena gak bisa bro. Maksudnya dari awal menanti itu mukanya gua dan juga mitra-mitra beli karena gua. Bukan karena orang-orang di belakang gua yang partner gua mereka nggak tahu mungkin. Karena mereka beli atas nama gua, orang-orang beli menanti juga karena ada Jerome Pauline. Jadi ya gua yang have the 100% tanggung jawab gitu sih. Itu bedanya gitu. Ya kayak misalnya Beyond deh. Ya menurut gue whole skenario-nya bisa different sih. Maksudnya lu bisa tetap ngomong. Cuman gue gak tahu kenapa lu gak tahu ya. Kalau misalkan Bang Okin gak speak up. Lu ditanya di sebuah podcast gitu. Lu jawab gak? Sebenarnya Bang Ian udah pernah sama Bang Radi talk itu. Okay. Spill tipis-tipis gitu. Kenapa lu gak berani spill yang bener-bener dup gitu? Karena ITE. Gitu. Dan kalau misalnya kita mau ngomong kayak gini kan harus ada audit kan. Iya. Sedangkan kita gak audit. Gitu. Audit 500 juta gila sih. Udah keluar duit banyak buat operasional. Tapi menurut gua, tapi gak tahu ya. Ini kita bahas aja ya. Ya. Ini simpel aja ya. Kenapa lu malah ngeluarin duit lagi buat lu nyelamatin menanti. Tapi lu gak mau ngeluarin duit 500 juta buat audit? Karena urusannya bakal panjang. Oke, audit kan. Audit nih misalnya. Oke, dia bersalah gitu. Terus gue nuntut dia. Bisa kayak panjang bro. Kalau lu ada lawyer yang mau nemenin lu? Ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Ya udah oke. Itu dia Jerome Pauline, tepuk tangan. Ya gitulah. Ya buat kalian semua, masa gue suruh dia follow gak mungkin. Gak usah follow Jerome Pauline ya. Udah banyak ya. Ya pokoknya itulah kurang lebih sepercik 1,5 jam kita ngobrol dengan Jerome Pauline. Semoga banyak hal yang bisa dipelajarin. Terima kasih buat udah nonton Impact Driven Legacy podcast yang ini. Jangan lupa nonton yang lain juga. Don't forget to like, comment, and subscribe. Don't forget to stay sane and stay healthy. And see you in next video. Bye. Sukses buat Mantapu. Semoga dapat ribuan Amin. ribuan guru. Murid dan guru. Berarti muridnya ratusan ribu. Amin. Banyak cabang. Semua mimpi lu, sekolah dan semua segala macam bisa dijamah, diberi hikmat kebijaksanaan. Amin. Dan juga diberikan pengenapan dalam semua ide lu. Mantap. Amin. Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.